suami istri, bapak moyang, nenek moyang, mbah buyut, wa dzurriyyatihim, dan juga anak cucu. Jadi mbah, suami, istri, anak cucu ngumpul ngempal wonten setunggaling swarga naminipun Jannatu Adn. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi nanti kita itu dipertemukan dengan mbah-mbah kita yang tidak pernah ketemu. Mbahnya mbah, cucunya cucu, Masya Allah. Dikempalakan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala ing setunggaling swargi naminipun Jannatu Adn. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Aba itu boten namung bapak ibu kita. Jadi bahkan bapaknya bapak, ibunya ibu, itu semua masuk aba, ke atas. Wa azwajihim, wa dzurriyyatihim, ke arah bawah kita, dzurriyyah. Makanya kita itu dianjurkan berdoa oleh Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kenapa? Meskipun kita tidak pernah ketemu, meskipun kita itu tidak pernah tegur sapa, nanti akan dipertemukan oleh Allah dengan syarat wa man sholaha, amal solehnya itu sama. Suami istri, anak cucu, mbah buyut, kalau amal solehnya itu sama, insya Allah ketemu di surga, namanya Jannatu Adn. Nah, surga itu istimewanya wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi malaikat-malaikat itu keluar masuk, menyertai mereka dari setiap pintu. Masya Allah. Coba betapa berkahnya satu rumah kalau dimasuki malaikat-malaikat. Satu malaikat aja udah berkah. Makanya tanda keberkahan rumahnya orang mukmin di surga, muslim di surga apa? Adanya malaikat yang masuk. Dan ketidakberkahan rumahnya seorang muslim ketika tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, di antaranya apa? Rumah yang ada gambarnya, yang ada patungnya. Itu innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Sesungguhnya malaikat-malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada apa? Patungnya, gambarnya, anjingnya. Tuh, makanya tiang muslim niku mboten kantuk memelihara anjing di rumah. Kalau dibuat untuk jaga kebun, jaga ternak boleh. Tuh. Kalau di rumah nggak boleh. Karena di samping malaikat rahmat itu enggak masuk, ya, anjing itu ya temannya setan, Pak. Temannya setan. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah, kalau dengar kokok ayam itu dianjurkan untuk minta rahmat. Karena apa? Malaikat sedang turun. Kalau dengar gonggongan anjing disuruh untuk apa? Ta'awud. Coba kalau anjingnya sampean terus di rumah, a'udzubillah, capek sampean, saingan karo ya itu. Makanya tidak boleh, apapun alasannya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Makanya gambar-gambar yang bernyawa itu nggak usah dipasang, udah gitu artisnya telanjang, Masya Allah, malaikatnya double itu yang nggak masuk, kan gitu. Tuh ya,
Lihat ketek telanjang halal apa haram? Lihat artis telanjang halal apa haram? Kok nggak tegas belas ya? Mesam-mesem. Iya. Jangan-jangan diem-diem menikmati. Oke. Salamun alaikum bima sabartum. Masya Allah. Jadi malaikat-malaikat yang keluar masuk ke tempat hunian kita Jannatu Adn nanti itu mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Ini balasan dari kesabaran kalian, bisa istiqomah, bisa kompak, anak istri, bukan hanya anak istri dan termasuk anak cucu saling pesan untuk megang satu akidah, untuk megang satu manhaj, sehingga sama bapak moyangnya, nenek moyangnya, suami istri, anaknya satu akidah, satu manhaj. Gitu. Makanya seorang bapak, seorang ibu, orang tua itu Pak, yang paling penting itu mesen kepada anaknya supaya akidahnya lurus. Yang sekarang ini sudah mulai langka. Mbah-mbah nek pesan karo putune karo merantau nang Jakarta apa sing dipesono? Biasanya apa Pak? Ya nak, muga-muga rezekine lancar, no, kan gitu. Selalu duit. Uripmu makmur, rezekinya lancar, jabatannya tinggi, sugih mblegedu, walaupun korupsi, gitu. Loh, kan gitu. Salah. Dari pesannya saja itu sudah salah. Lihat Nabi Ayub. Ya. Ma ta'buduna min ba'di idh qala, ya. Nabi Yakub alaihissalam ketika berpesan kepada anaknya, bagaimana nasib ekonomimu? Tidak. Bagaimana nanti kondisi daganganmu, usahamu, duniamu? Tidak. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelahku? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Tuh, inilah cerminan rumah tangga yang insya Allah anak cucu suami istri mbah buyut itu dipertemukan oleh Allah, karena dari mulai Nabi Ibrahim turun kepada Ishak, turun kepada Ismail, turun kepada Yakub, turun kepada Nabi Muhammad, memesan semua mada ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelahku? Tauhid. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang harus kita tanamkan itu ini. Kita itu nggak perlu pening dengan nasib ekonomi anak kita. Kita harusnya pusing, sedih nasib akidah anak kita. Pak, Bapak Ibu sekalian, kita nggak jamin cucu kita ini nanti ada yang Syiah, cucu kita nanti ada yang jadi Kristen. Siapa yang jamin? Pak, saya tanya, Rasulullah jamin nggak anak cucunya itu nggak menyimpang? Pak, pertanyaannya yang lebih tajam, ada nggak anak cucunya Rasulullah yang sesat? Hah? Ada nggak? Kok nggak jawab ini? Pak, anak cucunya Rasulullah ada nggak yang Syiah? Ada. Anak cucu Rasulullah. Loh, nggak usah jauh-jauh, anaknya Nabi Nuh aja kafir, Nabi Nuh masih hidup. Nggak jamin. Makanya kita harus sering berdoa, dan di samping berdoa memohon kepada Allah, kita berusaha didik anak ini baik di atas akidah yang benar. Mada ta'buduna min ba'di tadi. Sehingga kita mendapatkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itulah senikmat-nikmatnya perkampungan tempat tinggal kita nanti.
Coba bayangkan Pak, bagaimana tidak nikmat kita ketemu mbah-mbah kita yang tidak pernah kebayang sama sekali. Kalau mbah kita yang pertama tahu, yang mbahnya mbah ketemu kita, ya, neneknya nenek ketemu. Asalkan waman salaha min abaihim. Disinilah pentingnya tarbiyah. Nah, sekarang hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sosok rumah tangga, keluarga yang sudah menjadi percontohan real masuk surga bersama-sama, rumah tangganya siapa? Di antara sekian rumah tangga Allah contohkan di dalam Al-Quran adalah rumah tangganya Luqman Al-Hakim. Nah, sekarang kita membahas Luqman Al-Hakim. Masya Allah, Luqman Al-Hakim ini Pak, orang Afrika biasa, bahkan enggak mengenal pondok, enggak mengenal pendidikan, enggak mengenyam akademis yang legal formal yang sekarang kita alami, S1, S2, S3. Tapi nama hebatnya sampai terekam di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Kenapa? Kenapa orang yang biasa-biasa saja akhirnya menjadi orang luar biasa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hikmah. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Hikmah harusnya juga begitu, sampai orang yang biasa di luar menjadi luar. Masya Allah, ya, bukan karena S1, S2, S3-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan bangga anak kita itu bertitel berdasarkan survei KPK. Survei KPK itu Pak, koruptor pertama, ranking pertama itu didominasi S2, ranking kedua S3, ranking ketiga S1, nggak ada yang SMA. Coba. Jadi dari survei ini ternyata makin tinggi tingkat akademis seseorang itu, makin berani berbuat korupsi. Kenapa ini? Yang ditangkap KPK ratusan itu Pak, banyaknya S2. Nomor 1 itu S2, nomor 3 S3, nomor 3 baru S1. SMA nggak ada. Atau mungkin belum ketangkap. Ya, iya, Masya Allah. Karena nggak hikmah Pak. Mereka punya titel akademik serenteng, mereka sekarang ini memiliki gelar-gelar yang mentereng, nggak hikmah. Dan ketika Luqman Al-Hakim ditanya, dari mana hikmah itu kamu dapat? Jawaban beliau dari 3. Yang pertama, tarku syai'in la ya'ni, meninggalkan suatu yang tidak ada gunanya. Yang keduanya, adaul amanah, menunaikan amanah. Dan yang ketiganya, sidqul hadis, jujur di dalam berbicara. Ternyata ini Pak yang membuat Luqman Al-Hakim namanya menjadi orang hebat, sampai diperhatikan dari atas langit oleh Allah, sampai dibuat nama salah satu surat. Bahkan secara khusus Allah mengomentari tentang perilaku hikmahnya Luqman Al-Hakim. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Apa itu hikmah? Al-isabah fil qawli wal amal. Bisa benar dalam ucapan dan perbuatan. Coba Pak. Jadi ngomong tingkah setingkahnya Luqman Al-Hakim itu selalu benar Pak. Jadi selalu apa yang disampaikan oleh beliau itu benar.
Yang dilakukan oleh beliau benar, jadi benar secara tindakan dan ucapannya. Itu kan nggak gampang. Kadang-kadang ada orang ngomongnya salah-salah. Kadang-kadang orang yang ini omongannya benar tapi tindakannya salah-salah. Itu kan gitu. Contoh, ngomongnya benar, sholat jamaah wajib ke masjid, tapi tindakannya nggak pernah ke masjid. Itu nggak hikmah. Makanya kalau ada orang tua seperti ini bakal nggak manjur pendidikannya, bakal nggak jurus pendidikannya, bakal nggak mempan. Kenapa? Nggak hikmah. Ya. Contoh, melarang anaknya supaya jujur tidak bohong. Hikmahnya, tindakan kita juga jujur nggak bohong. Itu hikmah. Nggak usah banyak-banyak. Nggak butuh titel mentereng. Kalau sekarang antum mengatakan, nak, jangan bohong, jujur di dalam hidup, lakukan itu di dalam tindakan. Al-isabah fil qawli wal amal, insyaallah akan jempol, pendidikan akan hebat. Kalau sekarang kan enggak. Guru kencing berdiri, murid akhirnya apa? Akhirnya murid kencing kocar kacir. Kan itu. Coba bayangkan bagaimana ceritanya guru mencontohkan di depan anaknya pacaran, guru mencontohkan di depan muridnya tidak sholat, guru mencontohkan di depan muridnya tidak menutup hijab. Bagaimana, Pak? Makanya sekarang ini guru-guru itu gajinya itu gede, tapi pendidikan masih melorot, pendidikan tidak berkualitas, tidak barokah, karena tidak ada keteladanan di dalam pendidikan tersebut. Tidak ada hikmah yang disebutkan di dalam firman Allah, walaqad atayna Luqman al-hikmah, yaitu apa? Al-isabah, bersikap benar di dalam ucapan dan perbuatan, teori dan praktek. Malah jangan-jangan banyaknya guru itu guru apa? Guru apa, Pak? Kaburo maktan. Itu. Guru kaburo maktan. Siapa itu kaburo maktan? Kalau guru tidak sesuai antara ucapan perbuatan, kasih gelar kaburo maktan. KB. KBM, ya KBM, kaburo maktan. Wah, ini kaburo ini guru mah KBM ini. Guru KBM. Kayaknya titel-titel seperti ini harus kita galakkan supaya guru itu tersengat. Antum ini KBM. Apa itu KBM? Kegiatan belajar mengajar? Enggak, kaburo maktan. Itu kaburo maktan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kaburo maktan. Nah, sekarang saya ingin apa sebetulnya yang diajarkan Luqman. Ternyata subhanallah, Pak, nggak aneh-aneh mata pelajarannya. Beda dengan sekarang diajari seni rupa, nggak ya seni ya nggak rupa kan gitu, masya Allah, seni rupa. Enggaknya saya kritik, ngapain ngajari anak drum band? Iso drum band itu oleh duit ya ora, gaya ya enggak, swarga ya enggak, masya Allah. Sekarang saya tanya, link and match-nya anak bapak sekarang pinter drum band oleh apa? Hah? Enggak oleh apa-apa. Sekarang bawa sertifikat drum band, ngelamar jadi pegawai negeri ya ora keterima, ke pabrik-pabrik ya enggak ada kualifikasi dan kompetensinya. Apa mubadir? Ekskul yang jurus. Kalau sekarang dunia bener gitu loh, ekskulnya dapat duit atau dapat surga. Jangan ngawang, jangan nanggung. Ekskul mangan kerupuk. Subhanallah, Mbak, mangan kerupuk itu loh, Pak. Nanti anak ini setelah nomor 1 jadi apa?
jago makan. Ya Allah, lomba niup kelereng. Astagfirullah, nggak jurus. Makanya sampai hari ini pendidikan kita itu melorot nomor sekian dari seluruh. Pak, Palestina aja yang dijajah seperti itu masih di atas Indonesia 10 dikit. 10 di atas Indonesia. Indonesia itu dari 70 sekian itu nomor 71, nomor 72. Coba bayangkan. Kenapa? Karena apa? Pendidikan kita itu nanggung, ya, sekuler enggak, liberal enggak, Islam juga enggak, ya, itu kan gitu. Makanya kita harus bikin pendidikan itu pendidikan metode Luqman Al-Hakim. Anishkur lillah, yang ditekankan, yang ditanamkan kepada anak cucunya itu pertama utama adalah syukur. Hidup ini, anak ini jangan ditanamkan kurang, Pak, ngersulo, syukur. Bahkan kita ini kurang bersyukur, rasa syukur kita ini kurang. Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Ghani karena nggak butuh kita, hamid terpuji. Karena keterpujian itu, apa saja yang diperintahkan oleh Allah pasti baik, apa aja yang dilarang oleh Allah pasti baik, apa saja yang diputuskan oleh Allah pada kita semua pasti baik. Hamid, nggak ada yang tercela. Makanya kalau sekarang kita itu membaca, mengimani kepada takdir, apapun putusan Allah itu, Pak, nggak ada yang nggak hikmah, nggak ada yang nggak baik. Contoh, hujan, nggak hujan, hikmah. Pandemi, nggak pandemi, hikmah. Bahkan Masya Allah, dengan berbagai macam kesulitan yang kita hadapi di balik pandemi COVID-19 itu banyak hikmahnya. Di antara Masya Allah, ada orang yang nikah berpuluh-puluh tahun nggak punya anak, setelah COVID, Masya Allah, nggak langsung anaknya nyerecel. Wah, itu sampai kerepotan nyari nama, akhirnya dikasih nama virus Abdul Hafid. Masya Allah, itu kan gitu, virus Abdul Hafid, ya kan gitu. Wah, Pak, namanya keren. Iya, ini nama anak ini lahiran pas COVID-19, virus Abdul Hafid, ya kan gitu. Masya Allah. Dan saya juga banyak mendapatkan hikmah, jadi fokus menata pondok pendidikan, dari mulai infrastrukturnya, SDE-nya, SDM-nya, semua mengevaluasi dakwah. Oh iya ya, selama ini ternyata kita itu terlalu banyak keluar, terlalu banyak ceramah, kurang baca. Banyak buku-buku yang kita bisa selesaikan, kita bisa baca. Begitu juga Masya Allah, dengan kita sekarang ini banyak diem, itu akhirnya banyak berenung. Karena gini, Pak, Masya Allah, orang itu kalau badannya itu banyak gerak, otaknya diem. Badannya itu kalau banyak diem, otaknya yang gerak. Makanya kenapa inspirasi itu banyak tumbuh di penjara. Orang itu enggak banyak nulis, setelah banyak masuk penjara banyak nulis. Karena badan itu kalau dikurung, itu yang bebas merdeka lepas itu otak perasaannya. Dan kalau kita ini bebas lepas badan kita, otak kita itu meneng. Itu. Makanya akhirnya apa? Banyak inspirasi tumbuh, ya. Ide-ide tumbuh muncul, ya. Dan Masya Allah, ya. Dengan berbagai macam Allah berikan musibah, tetap la in syakartum la azidannakum. Ya, syukur itu Masya Allah nomor satu, Pak. Hatta katanya Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, sampai ketika musibah menimpa kita pun syukur masih patut kita ucapkan. Kenapa? Satu alasan beliau, bisa jadi musibah yang menimpa kita itu bisa lebih berat
Alhamdulillah, ternyata hanya mobilnya tok yang ringsek, anak istri saya selamat sehat walafiat, kecelakaan berat. Alhamdulillah ya Allah. No, Pak. Rumahnya tok yang kebakar, anak istri selamat. No, kan? Alhamdulillah. Yang kedua, andaikan musibah itu menimpa agama kita alias murtad, na'udzubillah, wala taj'al musibatana fi dinina. Alhamdulillah ya Allah, manhaj saya masih utuh, akidah saya masih kuat, anak istri saya bertauhid, ikut ngaji, dan ini adalah hidayah, nikmat yang paling tertinggi, yaitu nikmatul hidayah ilal Islam wa sunnah, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam kitab Ijtima'ul Juyusil Islamiyah. Nikmat itu ada dua macam, nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak, yaitu nikmatul hidayah ilal Islam wa sunnah. Yang kedua adalah nikmat muqayyadah, terbatas, nikmat kesehatan anak istri, ya, kekayaan. Makanya Pak, nanti ketika penghuni surga masuk surga, itu yang disyukuri bukan bidadari yang cantik, rumah yang megah, istana yang mewah, tidak. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Hidayah. Makanya alhamdulillah sampean bisa tenang duduk ngaji, ini aja sudah nikmat hidayah. Nggak gampang Pak. Berapa banyak orang yang diajak duduk, tempatnya bersih, nanti kadang dikasih makan, juga mendapatkan siraman rohani. Banyak yang nggak betah, banyak yang nggak mau. Tapi Masya Allah, lihat bagaimana bisa ikhlas nonton layar tancap sambil berdiri dimakan nyamuk, hujan gerimis. Itu apa lagi nih? 2 jam. Kenapa? Hidayah. Kan banyak orang diajak untuk ngaji seperti ini susah, tapi untuk maksiat itu lancar lempeng. Iya. Disuruh puasa oleh Allah, faedahnya besar. Puncak dari hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Masih berat maju mundur. Disuruh poso dukun, lancar. Udah kan gitu. Coba bayangkan, Pak, sampai nek gelem sugih mlegedu poso ngrawa pati geni, mangane mek pote-pote, contoh nasi pote, terus apa, jambu pote, sandal jepit pote, itu kan panganan itu ya. Itu seperti itu. Wa man kafara fa innallaha ghani. Nah, selanjutnya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka ladzulmun adzim. Masya Allah. Pertama-utama yang ditekankan Luqman Al-Hakim adalah syirik, yang sekarang ini kalau dimasukkan ke telinga sebagai seorang muslim langsung dikit-dikit syirik, dikit-dikit kupar kafir, radikal loh. Itu ciri-ciri radikal ekstrem teroris apa? Sering kupar kafir. Ini sudah syirik pertama kali. Kenapa hadirin sekalian? Karena ini merupakan suatu hal perkara besar. Makanya Allah katakan, menirukan ucapan Luqman Al-Hakim, inna syirka la dzulmun adzim. Kenapa Pak? Zalim, syirik itu zalim. Karena zalim itu kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim kan itu. Makanya wali ani adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena orang yang menyekutukan Allah itu meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Ya, coba doa kedanyangan, tempatnya enggak. Doa Allah, ud'uni astajib lakum. Lan dadak saiki danyangan dimintai. Istighosah, ya, sampai merengek-rengek di kuburan para wali, minta ini minta itu, jodoh didekatkan, sambil setelah itu nanti pulang gembol kubur apa tanah kuburane wali. Lu kanggo apa Pak? Dibubur. Masya Allah. Kadang dicampur kopi brik,
Waduh, kenapa? Wah, ini perusahaan saya supaya maju, anak saya yang belum dapat jodoh supaya dapat jodoh, yang mau masuk pegawai negeri supaya masuk. Subhanallah, ini kancane nek supaya lulus ujian beli pulpen Karomah harganya 500 juta 500 ribu, nanti nek ujian tinggal di ini tok masuk A B, yaudah itu, Masya Allah. Nanti kalau nggak lulus guru nih ditempeling. Nah ini sekolah bukan metode Luqman Al-Hakim ini itu. Makanya syirik itu harus nomor satu kita tanamkan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, supaya anti syirik. La tusyrik billah. Kenapa Pak? Bahayanya syirik itu sampai digambarkan oleh Allah, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah seperti terjun bebas dari langit, disambar sama burung, lalu diterpa angin kencang ke dalam jurang. Kira-kira modar nggak sampean? Oto nggak? Oto? Ludes, habis. Makanya ancamannya Allah itu sampai innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Enggak main-main. Bahkan sampai tikel matikel, innahu may yusyrik billah ya faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar. Coba Mas, rata-rata orang dikatakan enggak masuk surga itu udah jelas, atau kadang-kadang diomongin masuk neraka. Itu Pak, rata-rata di dalam Al-Quran dan Sunnah, orang yang berbuat salah itu imma dikatakan oleh Allah dan Rasulnya nggak masuk surga atau masuk neraka. Ini nggak dua-duanya, double, nggak masuk surga, masuk neraka. Coba, diharamkan masuk surga, tempatnya di neraka. No, kira-kira sampean nggak paham, kira-kira ya apa? Keterlaluan. Makanya ini yang harus kita tanamkan ke anak cucu kita kalau lagi mau merantau, lagi mau belajar. Bukan nanti ditanya, kamu nanti sekolah ini dadi opo le? Ya dadi wong mbah. Ya wong ngopo? Wong beneran enggak? Loh kan gitu. Itu yang salah. Sama kita akhirnya apa? Anak ketika merantau, ketika belajar, ketika berangkat ke pondok, ke tempat pendidikan, sudah konsentrasi ini, persepsinya itu nek sukses menurut mbah saya, sukses menurut bapak ibu saya, ngantongi duit sing akeh. Beda dengan Ibnu Mandah Pak. Masya Allah, kalau ada anak-anak sekarang merantau 70 tahun merantau 40 tahun, pulang-pulang bawa 70 ekor unta penuh dengan buku, itu mungkin dua omel-omel wong kampung. Apa merantau suwe-suwe nggawa buku tok, apa dilek bukune gitu kan gitu. Iya pasti. Oh no, panganan bukumu itu mati ngati mangan buku apa? Nah kan gitu. Tidak, kebanggaan Ibnul Jauzi kepada anaknya, kebanggaan para ulama kepada anak-anaknya ketika sanggup merantau, pulang bawa ilmu, bawa kebaikan, membawa hikmah, al-isabah fil qawli wal amal. Itu Pak. Itu yang harus kita sekarang rubah mindset kita, pikiran kita memandang anak kita itu keluar untuk belajar, keluar sekarang merantau, entah ke Madinah, ke Mekah. Tuh. Sekarang yang selanjutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi. Nah, kenapa? Setelah Allah, orang tua. Karena keduanya ini memiliki jasa. Allah menciptakan kita, orang tua menjadi sebab wujudnya kita ke dunia. Makanya jangan main-main, jangan macam-macam sama orang tua. Nabi Muhammad itu ketika naik mimbar itu mengucapkan amin, amin, amin 3 kali Pak.
Setelah itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau naik mimbar mengatakan amin, amin, amin 3 kali? Tadi Jibril datang kepada saya, wahai Muhammad, siapa yang masuk bulan Ramadan keluar dosanya tidak diampuni, semoga Allah menjauhinya dan menjauhkan darinya. Amin. Siapa yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua renta, tidak memasukkan ke surga, semoga Allah menjauhinya. Amin. Ya, keterlaluan banget gitu loh Pak. Orang bisa menemui kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua renta nggak masuk surga, itu keterlaluan. Kenapa? Apapun dan sekecil apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang tua itu surga. Dan jarang orang itu kena penyakit. Orang yang berbuat baik kepada orang tua itu Pak, nggak mungkin ria, jarang sekali ria, dan nggak mungkin nggak benar, jelas benar. Syarat ibadah itu kan 2, ikhlas, benar. Dan rata-rata orang yang berbuat baik kepada orang tua itu pasti benar, pasti ikhlas. Pamrihnya apa? Itu enggak iya sekalian kan itu. Dan sekarang ini membelikan baju surga, nengok surga. Subhanallah Pak, anak datang bawa anaknya aja nyenengin mbahnya, cucunya, itu aja surga kok. Itu. Loh, jangan dianggap sekarang ini hanya sekedar hadir. Masya Allah Pak, orang itu ternyata makin tambah umur itu makin merana, makin kesepian. Makanya orang tua itu subhanallah, benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yada ahadukum talabal walad, jangan di antara kalian pingin nggak punya anak. Karena kalau sudah mati, nggak punya anak, nama besarnya hilang. Dan tadi, ada orang yang anaknya itu 21 Pak. Di akhir hayatnya itu dia ngeluh. Nggak punya anak katanya, anaknya pada mencar semua, habis. Subhanallah, ketika ngumpul 21, bawa 3, 4, 5, 7, Masya Allah, sekontainer. Itu seneng itu mbahnya, alhamdulillah, nengok cucu. Makanya saking sayangnya itu, rata-rata mbah itu sama cucunya itu nggak bisa banyak berbuat untuk melarang. Makanya rata-rata anak itu kalau dipegang mbah itu rusak. Karena pendidikan itu kan harusnya kasih sayang. Kalau sama mbah dikasih aja, kalau sama bapak ibu sayang aja. Minta cilok kasih, gitu kan gitu. Minta bakso kasih, udah kasih aja, gitu aja. Pelit sama anak. Nah sama emaknya sayang aja. Mak beli ini, jangan, sayang. Di rumah masih ada, gitu, sayang, tuh kan. Nih sayang nanti untuk adiknya, sayang, gitu kan. Harusnya kasih, sayang. Kalau sama mbahnya kasih aja semua. Kalau sama maknya sayang. Tuh, mau beli ini sayang, mau beli ini sayang, mau ini jangan sayang. Masih ada di rumah, harusnya dikontrol, gitu ya. Masya Allah, apalagi doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Telepon aja Pak, nyenengin orang tuh itu adem. Telepon. Bagaimana tidak surga? Rasulullah katakan, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa senang yang antum masukkan ke dalam hati seorang muslim, apalagi orang tua. Makanya wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Diingatkan jasa yang paling mendasar apa? Hamil. Apalagi ibu, makanya dikatakan 3 kali umuka kata Imam Ibnu Battal kan, karena ibu memiliki 3 jasa yang tidak pernah dimiliki oleh bapak. Jasa hamil, jasa melahirkan, jasa nyusui.
Iso sampai nyusui. Ya iso tapi nggak metu apa-apa nih, gitu. Wah saiki aku mas capek lahiran ganti tahun ini sampean iso? Nggak iso. Makanya ummuka baru bapaknya abuka karena bikin. Nah, sampean makanya coba petentang berendang iso mek bikin tok. Ya kan gitu. Jangan sampai ngaku-ngaku jadi ayah hanya sekedar pinter buat anak. Ayah adalah gelar untuk laki-laki yang pinter didik anak, bukan bikin anak. Ning ngono kalah karo sampean karo iku ayam jago. Iso bikin 15. Tapi gitu, habis nurul 15 lakinya minggat. Kan gitu. Iku ayam orang ajar. Modal cuma tuk tok jagung sak biji, habis itu nelur 15 ditinggal. Ku angfusakum itu harus ada tanggung jawabnya, masuk surga bareng-bareng. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tud'ihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, wattabi sabila man anab. Belingani Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya. Masih ada waktu enggak, Pak? Masih 15 menit lagi. Terus habis 15 menit kemana? Hah? Oh jauh. Oh mau pulang. Bukan sholat maghrib dulu terus habis itu pulang, enggak? Oh ya wes, nanti kalau kurang dikit-dikit dilanjutkan di pertemuan yang tidak jelas kapannya. Wattabi sabila man anaba ilayya. Anak itu harus kita carikan teman, kita harus carikan sahabat. Almar'u ala dini khalidihi. Siapa? Wattabi sabila man anaba ilayya. Jangan anak itu dicampurkan, digaulkan dengan orang-orang yang enggak jelas. Yang kata Imam Malik, temanmu adalah ucapannya ucapannya menambah ilmumu, amal perbuatannya memasukkan surgamu. Jadi ucapannya menambah ilmumu, perbuatannya memasukkan surgamu. Itu almar'u ala dini khalilihi. Selanjutnya, karena masalah waktu, summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum. Ya bunayya innaha in taku mithqala dzarratin min habbatin in taku mithqala habbatin min khardalin. Di sini anak harus sudah kita tanamkan muraqabah, merasa diawasi Allah, supaya nanti hidup itu tidak selalu teledor karena nggak dilihat ustadz kok, nggak ada ustadz, nggak ada, ayo gitu. Nggak ada muraqabah. Harusnya waskat, pengawasan melekat, kontrol yang terbaik. Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apalagi malaikat raqib atid ada di sekitar kita terus. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun. fatakun fi suhratin aw fis samai al-ardi aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ini 3 salat. Pak, tolong anak sejak umur 7 tahun ditanamkan sholat, walaupun belum taklif, belum wajib. Bukan kepentingan penegakan syariat, tapi penegakan pendidikan, pembiasaan. Sambil kita doakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nah ini amar ma'ruf nahi mungkar itu kita harus biasakan. Ini nggak boleh loh, ini boleh. Makanya tidak benar ada satu pendidikan yang digagas oleh John Dewey atau John Dewey atau John apa Pak?
bahwa anak tidak boleh dikatakan tidak atau dilarang-larang. Berikan kebebasan yang nanti akan memunculkan kebebasan individu, dan itu asasnya demokrasi. Ini itu. Jadi John Locke sama John Dewey ini adalah dua-duanya membuat satu asas yang akhirnya satu ke arah demokrasi, kebebasan individual, yang satunya sosialis. Sama-sama Islamnya nggak ada, tapi kan kita lulukan, kita puja-puji kan gitu ya. Terus wasbir ala ma asabak, karena sabar itu inti kunci daripada kehidupan. Sabar terhadap musibah. Anak itu dibesarkan hatinya dengan kesabaran, apalagi bisa syukur walaupun kondisinya seperti ini, kondisinya memprihatinkan. Ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur, karena itu adalah suatu prinsip untuk menanamkan kepribadian yang kokoh. Min azmil umur, anak punya kepribadian. Nah, wala tusair khaddaka linnas, nah mulai bersosial, jangan sombong, jangan petentang-petenteng. Wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Orang yang congkak itu digambarkan oleh Allah berupa apa? Kalimatnya diambil dari khail, yaitu kuda. Mukhtal, kenapa? Kuda itu jarang injak bumi. Ya, petentang-petenteng kayak kuda itu kan Pak ya, loncat sana, loncat sini, sombong, angkuh, dan itu bahaya. Mukhtalin fakhur waqsid fi masyika. Nah, di sini mulai ada kontrol motorik, karena rata-rata anak yang umur SMP terutama awal-awal kelas 1 itu motoriknya itu kurang stabil, apalagi kelas 5-6. Nabrak sana, nabrak jalan aja kadang-kadang itu nggak beres. Anak umur itu Pak, nabrak sana, kadang lompat. Kamu itu jalan pelan-pelan aja, kenapa lari-lari? Kadang anak-anak lari, kadang lompat, kadang melosot. Itu waqsid fi masyika waqdud min sautik, tidak kontrol bicara juga, teriak-teriak ya, kadang-kadang ngamuk-ngamuk. Makanya pendidikan Luqman Al-Hakim ini Masya Allah Pak, utuh. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Satu pendidikan, metode apa? Permisalan, metode contoh, metode mengambil suatu apa? Suatu praktek. Karena Luqman Al-Hakim hidupnya di apa? Padang pasir, di tempat badui, pelosok, adanya kuda sama keledai. Kamu jangan kayak ini loh, keledai, sombongnya jangan sampai kayak kuda ya, ini kuda. Itu jadi praktik visual. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, silakan pulang Pak, nggak apa-apa ya, silakan, daripada di sini nggak makan nggak minum ya, silakan. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Mungkin Al-Ustadz membuka satu atau dua pertanyaan bagi jamaah yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Silakan, angkat tangan. Yeah. Tafadhol. Ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, maka pengajian pada sore hari ini kita sudahi dan kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.